Bayangkan sebuah benda buatan manusia melesat membelah langit malam dengan kecepatan yang begitu brutal, hingga udara di sekitarnya tidak lagi sekadar terbelah, melainkan hancur dan terbakar menjadi plasma superpanas. Kecepatan ini sangat ekstrim, melampaui batas imajinasi manusia biasa, sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun sistem peringatan dini atau sirine pertahanan udara yang memiliki cukup waktu untuk berbunyi sebelum target hancur lebur. Ini bukan fiksi ilmiah dari film Hollywood. Ini adalah fisika murni dari senjata tak terhentikan di era modern. Mungkinkah teknologi seperti ini benar-benar ada di tangan manusia saat ini? Halo para pencinta sains, saya Raka Pratama dan selamat datang kembali di channel kebanggaan kita Kenapa Itu Ya. Banyak ahli militer dan ilmuwan barat meragukan klaim terbaru yang mengguncang geopolitik global. Sebuah negara mengklaim telah menciptakan monster aerodinamis ini. Namun di channel ini, kita tidak akan terjebak dalam retorika politik atau debat kusir. Kita akan menguji kebenarannya murni menggunakan pisau analisis yang tidak bisa berbohong. Hukum fisika, termodinamika, dan ilmu material. Mari kita bedah tuntas klaim ini dari sudut pandang rekayasa dirgantara tingkat lanjut, Mach 15. Coba resapi angka itu sejenak. Itu adalah 15 kali lipat kecepatan suara, atau sekitar 5 km per detik. Bayangkan sebuah objek berpindah dari ujung Jakarta ke ujung lainnya hanya dalam hitungan kedipan mata. Pada kecepatan yang gila ini, hukum aerodinamika klasik mulai runtuh. Udara di depan rudal tidak lagi mengalir dengan mulus melingkari bodi pesawat seperti pada pesawat komersial, melainkan menabrak dengan keras, terkompresi secara ekstrim, dan berubah wujud menjadi plasma superpanas. Ini adalah neraka termodinamika yang nyata. Iran baru-baru ini mengklaim bahwa rudal hipersonik Fatah kebanggaan mereka tidak hanya mampu bertahan dalam neraka plasma ini, tetapi juga mampu melakukan manuver tajam dan rumit saat terbang. Secara hukum fisika, mungkinkah sebuah struktur logam menahan suhu setara permukaan matahari sambil membelokkan arah tanpa hancur berkeping-keping? Apakah ini sebuah lompatan teknologi material yang jenius atau sekedar propaganda militer yang dilebih-lebihkan? Mari kita mulai pembedahan anatomi mesin pembunuh ini dari fase yang paling mendasar. Sebelum kita membahas Fatah lebih jauh, kita harus mendefinisikan batas absolut dari apa yang disebut hipersonik. Berbeda dengan supersonik yang hanya berarti lebih cepat dari suara, hipersonik adalah wilayah di mana fisika udara itu sendiri berubah wujud. Batas resminya dimulai pada Mach 5, atau sekitar 6.100 km per jam. Mengapa Mach 5? Karena pada titik kecepatan inilah masalah utama bagi insinyur dirgantara bukan lagi tentang bagaimana membela udara, melainkan bagaimana mencegah wahana terbang mereka meleleh menjadi cairan logam murni. Sejarah penerbangan mencatat bahwa menembus sound barrier atau dinding suara di pertengahan abad ke-20 adalah sebuah pencapaian monumental. Namun dinding suara hanyalah masalah gelombang tekanan. Di dunia hipersonik, musuh utamanya adalah heat barrier atau dinding panas. Energi kinetik dari objek yang bergerak pada Mach 15 sangatlah masif. Ketika objek ini bertabrakan dengan molekul udara atmosfer, energi kinetik tersebut secara instan diubah menjadi energi panas melalui proses yang disebut kompresi kejut. Banyak orang salah paham dan mengira panas ini disebabkan oleh gesekan udara seperti saat kita menggosokkan kedua telapak tangan. Secara teknis, itu kurang akurat. Pada kecepatan hipersonik, udara di depan rudal tidak sempat menyingkir. Udara tersebut terperangkap dan terkompresi secara brutal di depan hidung rudal. Hukum gas ideal menyatakan bahwa ketika gas dikompresi secara ekstrim dalam waktu sepersekian detik, suhunya akan melonjak drastis. Inilah yang menciptakan suhu hingga 3.000 derajat Celcius di titik terdepan rudal. Suhu 3.000 derajat Celcius itu lebih dari cukup untuk melelehkan baja, titanium, dan hampir semua paduan logam konvensional yang digunakan dalam industri penerbangan militer standar. Jika Anda menerbangkan jet tempur tercanggih sekalipun pada kecepatan ini, sayap dan hidungnya akan menguap menjadi debu dalam hitungan detik. Oleh karena itu, merancang senjata hipersonik bukan sekadar masalah membuat roket pendorong yang besar, melainkan sebuah mahakarya dalam bidang ilmu material dan termodinamika tingkat lanjut. Ini membawa kita pada pertanyaan mendasar. Mengapa negara-negara berlomba-lomba menembus batas neraka termodinamika ini? Jawabannya sederhana, waktu dan ketidakpastian.
Rudal balistik antar benua tradisional mungkin terbang lebih cepat di luar angkasa, tetapi lintasan mereka melengkung seperti parabola yang sangat mudah diprediksi. Sistem radar musuh dapat menghitung di mana ICBM akan jatuh bahkan saat rudal itu baru setengah jalan. Hypersonic mengubah aturan main ini secara drastis. Senjata hypersonic, khususnya jenis glide vehicle atau rudal balistik manuver seperti Fatah, menggabungkan kecepatan ICBM dengan kemampuan manuver rudal jelajah. Mereka terbang di atmosfer atas terlalu rendah untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal luar angkasa, namun terlalu cepat dan terlalu tinggi untuk dikejar oleh sistem rudal anti pesawat tradisional. Mereka terbang di zona abu-abu, sebuah koridor mematikan di mana tidak ada sistem pertahanan modern yang benar-benar dirancang untuk beroperasi secara efektif. Sekarang, mari kita bedah anatomi dari sistem senjata ini. Rudal Fatah bukanlah satu kesatuan utuh yang terbang dari awal hingga akhir. Ia adalah sistem multitahap. Tahap pertama adalah booster atau kendaraan peluncur raksasa. Fungsi booster ini murni sebagai tenaga otot, sebuah roket berbahan bakar padat yang dirancang untuk satu tujuan tunggal, membawa hulu ledak keluar dari atmosfer bumi bagian bawah yang padat, secepat dan seefisien mungkin. Tanpa booster ini, mencapai Mach 15 adalah kemustahilan. Mengapa harus berbahan bakar padat? Dalam doktrin militer modern, waktu reaksi adalah segalanya. Roket berbahan bakar cair membutuhkan waktu berjam-jam untuk diisi sebelum peluncuran, memberikan satelit mata-mata musuh waktu yang cukup untuk mendeteksi persiapan dan melakukan serangan preemptif. Sebaliknya, roket berbahan bakar padat sudah terisi penuh seperti kembang api raksasa. Mereka dapat disimpan di bunker bawah tanah atau truk peluncur bergerak selama bertahun-tahun dan siap diluncurkan hanya dalam hitungan menit setelah perintah diberikan. Setelah booster tahap pertama menghabiskan semua bahan bakarnya dan membawa rudal ke ketinggian eksosfer, ruang hampa udara di tepi luar angkasa, fisika Newton mengambil alih. Booster yang kini menjadi beban mati yang berat akan dilepaskan. Proses pemisahan di luar angkasa ini sangat krusial. Baut peledak meledak dalam presisi milidetik memisahkan hulu ledak utama sang bintang pertunjukan dari pendorongnya. Kini, hulu ledak pembawa maut itu terbang bebas dalam keheningan luar angkasa. Di titik tertinggi lintasannya atau yang disebut apogei, hulu ledak ini tidak memiliki hambatan udara. Ia melayang dalam kondisi mikrogravitasi, menumpuk energi potensial gravitasi yang sangat besar. Namun, hulu ledak Fatah ini bukanlah kendaraan luncur pasif biasa yang hanya mengandalkan gravitasi untuk jatuh kembali ke bumi. Ia dilengkapi dengan motor roket tahap kedua yang terintegrasi langsung di dalam body re-entry vehicle tersebut. Ini adalah kunci dari klaim manuver ekstrimnya. Motor roket tahap kedua ini belum dinyalakan. Ia menunggu momen yang tepat. Saat gravitasi bumi mulai menarik hulu ledak ini kembali turun, kecepatannya meningkat secara eksponensial. Dari ruang hampa yang dingin, ia mulai menyentuh lapisan teratas atmosfer bumi. Inilah fase yang disebut re-entry. Disinilah transisi dari fisika luar angkasa kembali ke fisika aerodinamika terjadi secara brutal dan seketika. Hulu ledak ini bersiap untuk menukik kembali, mengubah energi potensialnya menjadi kecepatan kinetik yang mengerikan. Selamat datang di Phase 3 neraka plasma. Saat hulu ledak Fatah menembus atmosfer pada kecepatan Mach 15, tabrakan dengan molekul udara menjadi sangat keras hingga memutuskan ikatan kimia molekul oksigen dan nitrogen. Elektron-elektron terlepas dari atomnya, udara tidak lagi berupa gas melainkan berubah menjadi wujud zat keempat, plasma. Selubung plasma ini membungkus seluruh bagian depan rudal, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menghasilkan panas radiasi yang ekstrim ke permukaan rudal. Jika rudal ini terbuat dari baja padat sekalipun, ia akan meleleh, kehilangan bentuk aerodinamisnya, dan hancur berkeping-keping akibat tekanan dinamis yang luar biasa. Jadi, bagaimana insinyur Iran atau insinyur dirgantara manapun di dunia mencegah hulu ledak ini berubah menjadi meteor buatan yang terbakar habis? Jawabannya terletak pada tameng pelindung panas yang menggunakan teknologi material ablatif. Ini bukan pelindung yang menahan panas, melainkan pelindung yang mengorbankan dirinya sendiri. Material ablatif bekerja berdasarkan prinsip termodinamika dasar. Perubahan wujud menyerap energi. Ketika permukaan material ini terkena suhu ribuan derajat, ia tidak meleleh menjadi cairan. Sebaliknya, material ini dirancang untuk menyublim berubah langsung dari benda padat menjadi gas. Proses sublimasi ini membutuhkan energi panas yang sangat besar. Dengan menguap,
Lapisan terluar ini secara efektif menyerap panas dari plasma dan membawanya pergi, meninggalkan lapisan di bawahnya tetap relatif dingin. Material apa yang mampu melakukan tugas seberat ini? Saat ini, standar emas dalam industri hipersonik global adalah komposit karbon-karbon. Ini adalah material yang sama yang digunakan pada hidung pesawat ulang-alik Space Shuttle dan cakram rem mobil Formula 1, tetapi dikembangkan jauh lebih ekstrim. Serat karbon ditenun dalam matriks 3 dimensi, kemudian diisi dengan karbon tambahan melalui proses deposisi uap kimia selama berbulan-bulan di dalam tungku suhu tinggi. Hasil dari proses manufaktur yang rumit ini adalah material yang sangat ringan, namun memiliki titik leleh yang jauh melampaui logam manapun di bumi. Komposit karbon-karbon bahkan menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas tertentu. Kemampuan Iran untuk memproduksi komponen karbon-karbon yang presisi dan tahan terhadap tekanan asimetris selama re-entry adalah salah satu titik krusial yang menentukan apakah klaim Fatah ini nyata atau sekadar gertakan rekayasa. Bertahan hidup dari panas hanyalah setengah dari pertempuran. Klaim paling menakutkan dari rudal Fatah adalah kemampuannya untuk melakukan manuver mengelak di dalam atmosfer. Pada pesawat tempur atau rudal konvensional, membelok dilakukan dengan menggunakan sirip atau sayap kecil. Namun ingatlah neraka plasma kita tadi. Jika Anda mengeluarkan sayap kecil ke dalam aliran udara Mach 15, gesekan termal di ujung sayap tersebut akan meningkat secara eksponensial dan sayap itu akan meleleh putus dalam milidetik. Tanpa sirip aerodinamis yang bisa diandalkan bagaimana Fatah bisa berbelok, inilah peran motor roket tahap kedua yang kita bahas sebelumnya. Alih-alih mengandalkan udara untuk berbelok, Fatah menggunakan fisika roket murni melalui teknologi yang disebut thrust vectoring atau vektor dorong. Motor roket di dalam hulu ledak dinyalakan, menyemburkan gas buang bertekanan tinggi ke arah belakang. Namun, rahasianya terletak pada nosel atau moncong pembuangan gas tersebut. Iran mendemonstrasikan bahwa Fatah dilengkapi dengan nosel vektor dorong melingkar berbentuk bola yang dapat bergerak secara dinamis. Dengan memiringkan nosel ini menggunakan aktuator hidrolik atau elektrik yang sangat kuat, arah semburan api roket dapat dibelokkan. Berdasarkan hukum ketiga Newton tentang aksi reaksi, membelokkan semburan api ke bawah akan mendorong ekor rudal ke atas, yang pada gilirannya menukikan hidung rudal ke bawah. Kemampuan mengarahkan daya dorong ini memungkinkan hulu ledak untuk melakukan manuver koreksi lintasan di luar atmosfer di dalam atmosfer. Manuver ini tidak perlu terlalu besar. Pada kecepatan 5 km per detik, perubahan sudut hidung sebesar 1 atau 2 derajat saja akan menghasilkan perubahan lintasan ratusan kilometer dari target awal dalam waktu singkat. Ini membuat lintasan balistiknya tidak mungkin diprediksi oleh komputer pertahanan. Namun ada harga mahal yang harus dibayar untuk manuver pada max safety G-force atau gaya gravitasi yang menghancurkan. Ketika objek berkecepatan tinggi tiba-tiba berbelok, inersia berusaha mempertahankan objek pada jalur lurusnya. Ini menciptakan tekanan struktural lateral yang sangat besar pada bodi rudal. G-force yang dialami oleh komponen internal hulu ledak saat melakukan manuver mengelak bisa mencapai puluhan kali lipat gravitasi bumi. Manusia akan pingsan pada 9G dan mati pada tingkat yang lebih tinggi tanpa setelan khusus. Komponen elektronik, giroskop, dan sistem pemicu bom nuklir atau konvensional di dalam rudal ini harus dirancang untuk menahan guncangan mekanis yang cukup kuat untuk menghancurkan beton. Setiap sirkuit harus dipotting, setiap baut harus diperhitungkan toleransi elastisitasnya. Rekayasa struktur internal yang tahan G-force tinggi ini adalah rahasia negara tingkat tertinggi. Kita telah membahas bagaimana rudal bertahan dari panas dan bagaimana ia berbelok, tapi bagaimana ia tahu kemana ia harus pergi. Disinilah kita menghadapi salah satu paradoks fisika paling menarik dalam penerbangan hipersonik, plasma blackout. Ingat selubung plasma biru kemerahan yang tercipta dari udara yang terionisasi di depan rudal? Plasma adalah subgas bermuatan listrik yang sangat padat. Sifat fisika dari plasma padat ini adalah ia bertindak seperti cermin elektromagnetik. Gelombang radio termasuk sinyal GPS, komunikasi satelit, dan tautan data dari markas komando tidak dapat menembus selubung plasma ini. Mereka dipantulkan atau diserap sepenuhnya. Ini berarti selama fase penerbangan hipersonik terminalnya, rudal Fatah benar-benar buta dan tuli terhadap dunia luar. Ia tidak bisa dikendalikan dengan joystick, ia tidak bisa melihat satelit GPS untuk mengoreksi posisinya.
Fenomena blackout ini sama persis dengan hilangnya kontak radio selama beberapa menit yang mendebarkan saat kapsul Apollo NASA kembali ke bumi. Jika GPS tidak berfungsi, bagaimana rudal ini bisa mencapai target dengan akurasi presisi tinggi yang diklaim hanya beberapa meter? Jawabannya adalah sistem otonom murni yang beroperasi tanpa sinyal luar, sistem navigasi inersia. INS adalah mahakarya fisika kuantum dan mekanika klasik. Ia pada dasarnya adalah kompas dan speedometer internal yang sangat canggih, yang menghitung posisi rudal secara matematis berdasarkan pergerakannya sendiri sejak titik peluncuran. Jantung dari INS modern adalah ring laser gyroscopes atau giroskop serat optik. Perangkat ini menggunakan dua berkas sinar laser yang ditembakkan berlawanan arah dalam sebuah cincin cermin tertutup. Berdasarkan efek Saknak, jika rudal berputar atau berbelok sekecil apapun, satu sinar laser akan menempuh jarak yang sedikit lebih panjang dari yang lain. Pergeseran fase mikroskopis antara kedua sinar laser ini diukur oleh sensor optik, memberikan data rotasi yang sangat presisi kepada komputer penerbangan rudal. Digabungkan dengan akselerometer mekanik mikro yang mengukur percepatan linier, komputer rudal melakukan operasi matematika yang disebut death reckoning ribuan kali per detik. Ia mengetahui persis di mana posisinya dalam ruang 3D tanpa perlu melihat keluar. Namun kelemahan INS adalah drift atau penyimpangan. Seiring berjalannya waktu penerbangan, kesalahan kecil dalam pengukuran laser akan terakumulasi menjadi kesalahan jarak yang besar. Oleh karena itu, kualitas INS menentukan apakah rudal mengenai sasaran militer atau meleset jatuh di padang pasir. Kini kita memasuki pertanyaan pamungkas yang paling ditakuti oleh para jenderal dan strategis militer di seluruh dunia. Bisakah rudal hipersonik bermanuver seperti Fatah dicegat dan dihancurkan sebelum mencapai targetnya? Untuk menjawab ini, kita harus memahami bagaimana sistem pertahanan udara modern beroperasi. Menjatuhkan rudal balistik sering dianalogikan seperti menembak peluru dengan peluru lainnya. Ini membutuhkan serangkaian proses yang disebut kill chain, deteksi, pelacakan, perhitungan intercept, dan peluncuran. Mari kita mulai dengan deteksi. Radar peringatan dini yang berukuran sebesar gedung dirancang untuk memindai cakrawala mencari ancaman, namun radar mengandalkan gelombang radio yang memantul kembali dari target. Ingat selubung plasma biru kemerahan tadi? Plasma tidak hanya memblokir sinyal GPS masuk, tetapi juga menyerap sebagian besar gelombang radar yang menghantamnya. Ini bertindak sebagai bentuk stealth, atau teknologi siluman termodinamika alami, mengurangi penampang radar rudal secara signifikan. Meskipun radar darat kesulitan, satelit inframerah di orbit tinggi memiliki keunggulan absolut. Satelit ini tidak mencari pantulan radar, melainkan mencari panas. Dan rudal hipersonik yang terbang pada Mach 15 bersinar sangat terang dalam spektrum inframerah, seperti obor raksasa di langit malam. Satelit akan mendeteksi peluncuran rudal sejak detik pertama booster menyala dan terus melacak jejak panas plasma selama fase penerbangan atmosferik. Jadi, kita bisa mendeteksinya. Masalah utamanya ada pada pelacakan dan perhitungan intercept. Sistem pertahanan seperti Patriot, THAED atau Aero 3 dirancang dengan asumsi bahwa target terbang dalam lintasan balistik yang dapat diprediksi. Komputer pertahanan mengamati lintasan rudal musuh, menghitung hukum fisika parabola ke depan, memprediksi titik pertemuannya di masa depan, dan meluncurkan rudal pencegat ke titik kosong di langit tersebut, menunggu rudal musuh tiba di sana. Namun, Fatah tidak terbang dalam garis parabola murni. Berkat nozzle vektor dorong melingkarnya, ia dapat merubah lintasannya di tengah jalan. Bayangkan komputer pertahanan telah menghitung titik pertemuan dan menembakkan rudal pencegat. Tiba-tiba, rudal Fatah membelok tajam. Titik pertemuan yang dihitung tadi menjadi tidak valid. Komputer pertahanan harus menghitung ulang dan memberikan perintah koreksi kepada rudal pencegat. Ini adalah permainan kucing-kucingan berkecepatan tinggi. Disinilah matematika waktu reaksi menjadi musuh terbesar sistem pertahanan. Pada Mach 15, rudal bergerak sejauh 5 km setiap 1 detik. Jika rudal Fatah terdeteksi pada jarak 100 km, sistem pertahanan udara hanya memiliki waktu kurang dari 20 detik sebelum hulu ledak menghantam tanah. Dalam 20 detik itu, radar harus mengunci target, komputer harus menghitung lintasan yang berubah-ubah, komandan harus memberikan izin tembak, dan rudal pencegat harus meluncur dari tabungnya.
Masalah fisika lainnya adalah kinematika energi rudal pencegat itu sendiri. Rudal pencegat konvensional menghabiskan sebagian besar bahan bakarnya saat peluncuran awal untuk mendapatkan ketinggian. Saat mendekati target di tahap akhir penerbangan, ia seringkali hanya meluncur tanpa daya dorong aktif, mengandalkan sisa energi kinetiknya untuk bermanuver. Jika rudal Fatah melakukan manuver mengelak tajam di detik-detik terakhir, rudal pencegat yang kehabisan energi tidak akan memiliki momentum yang cukup untuk membelok tajam mengikutinya. Oleh karena itu, mencegat rudal balistik bermanuver hipersonik dianggap sebagai tantangan teknologi militer tersulit di abad ke-21. Ini bukan berarti mustahil, tetapi probabilitas keberhasilannya menurun secara drastis dibandingkan dengan mencegat rudal SCUD era Perang Teluk. Ini memaksa negara-negara adidaya untuk mengembangkan senjata energi terarah hoak pencegat berbasis luar angkasa sebagai pertahanan masa depan, memicu perlombaan senjata termodinamika babak baru. Kita telah membedah anatomi, termodinamika, sistem navigasi inersia, dan tantangan intersepsi. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan objektif. Apakah klaim Iran tentang rudal Fatah yang mampu melesat Mach 15 dan bermanuver ini adalah fakta atau sekadar propaganda militer yang dirancang untuk menakut-nakuti musuh geopolitiknya? Mari kita pisahkan apa yang secara fisika mungkin dari apa yang secara rekayasa sangat sulit dibuktikan. Pertama, klaim kecepatan Mach 15. Dari sudut pandang fisika murni, mencapai Mach 15 bukanlah hal yang revolusioner. Rudal balistik antar benua buatan Amerika, Rusia, dan Tiongkok secara rutin mencapai kecepatan Mach 20 hingga Mach 25 saat kembali ke atmosfer. Roket pendorong berbahan bakar padat yang kuat sudah cukup untuk mendorong massa seukuran hulu ledak Fatah ke kecepatan Mach 15 di eksosfer. Jadi, klaim kecepatan ini sangat masuk akal dan dapat dipercaya secara ilmiah. Kedua, klaim kemampuan manuver menggunakan thrust vectoring. Konsep nozzle vektor dorong melingkar bukanlah fiksi. Teknologi ini telah ada sejak era pesawat ulang-alik digunakan secara luas pada jet tempur modern seperti F-22 Raptor atau Su-57. Memasang motor roket kecil di dalam re-entry vehicle juga merupakan konsep yang telah dieksplorasi sejak Perang Dingin. Jadi, secara teoritis, desain anatomi Fatah adalah valid sesuai dengan literatur fisika propulsi. Namun, poin ketiga inilah yang menjadi area abu-abu terbesar, eksekusi rekayasa material. Memiliki cetak biru di atas kertas adalah satu hal. Memproduksi material ablatif komposit karbon-karbon yang sempurna secara seragam, yang tidak akan retak atau terkelupas secara simetris di bawah tekanan termal 3000 derajat Celcius adalah tantangan industri tingkat tinggi. Cacat mikroskopis sekecil sehelai rambut pada tameng panas dapat menyebabkan aliran plasma menembus bodi rudal, menghancurkannya dari dalam milidetik. Selain itu, integrasi sensor giroskop inersia yang mampu mempertahankan presisi tinggi di bawah guncangan getaran manuver Mach 15 membutuhkan fasilitas pengujian fabrikasi semikonduktor yang sangat canggih. Banyak analis barat berpendapat bahwa sanksi ekonomi mungkin membatasi akses ke komponen toleransi tinggi ini, namun sejarah menunjukkan bahwa rekayasa balik kolaborasi teknologi antar negara dapat mempercepat pengembangan di luar perkiraan publik. Jadi, kesimpulannya, secara hukum fisika aerodinamika propulsi, desain rudal Fatah sepenuhnya masuk akal. Ia beroperasi berdasarkan prinsip rekayasa dirgantara yang telah terbukti. Apakah setiap unit yang diproduksi memiliki keandalan yang konsisten untuk melakukan manuver ekstrim tanpa hancur di atmosfer? Itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui telemetri data penerbangan nyata yang tentunya merupakan rahasia militer yang dijaga ketat. Terlepas dari debat politiknya, kemunculan senjata berkelas hipersonik manuver ini menandai pergeseran paradigma dalam sejarah peperangan manusia. Kita telah beralih dari era di mana pertahanan udara mendominasi langit, kembali ke era ofensif berkecepatan tinggi. Hukum fisika yang sama yang memungkinkan umat manusia mengirim wahana penjelajah mendarat dengan aman di Mars, kini dipersenjatai untuk menembus pertahanan terkuat di bumi. Sains selalu memiliki dua sisi mata uang. Eksplorasi, destruksi. Sains di balik senjata ekstrim ini membuktikan bahwa batas antara fiksi ilmiah realitas semakin tipis setiap harinya. Memahami termodinamika mekanika penerbangan bukan hanya untuk insinyur. Ini penting bagi kita semua untuk memahami arah peradaban teknologi kita. Jika kalian menyukai pembedahan mendalam tentang fisika ekstrim, rekayasa dirgantara, sains di balik teknologi militer modern seperti ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.
Algoritma YouTube menyukai interaksi yang bermakna. Bantu channel Kenapa Itu. Ya, ini berkembang agar kami bisa terus memproduksi dokumenter sains berkualitas tinggi dengan menekan tombol like, punya pertanyaan tentang termodinamika plasma, atau ingin berdebat tentang efektivitas sistem navigasi inersia kuantum, ruang komentar di bawah adalah laboratorium diskusi kita. Tuliskan pemikiran kritis kalian di sana, mari kita diskusikan dari sudut pandang fisika murni. Pengetahuan adalah senjata terbaik melawan disinformasi. Jangan simpan video ini sendirian. Kirim tautan video ini ke grup kelas fisika kalian, dosen teknik kalian, atau teman-teman yang menyukai diskusi geopolitik teknologi militer tingkat tinggi. Biarkan mereka melihat bahwa di balik klaim politik di berita televisi, ada hukum Newton van Navier-Stokes yang bekerja keras menentukan hidup mati sebuah roket di angkasa. Sebelum layar ini gelap, jangan lupa untuk menonton video kami yang lain tentang aerodinamika drone kamikaze yang mengubah taktik perang modern atau pembedahan kami tentang sains di balik reaktor fisi nuklir generasi terbaru. Klik salah satu video yang muncul di layar akhir sekarang. Saya Raka Pratama, sains komunikator Anda, pamit undur diri. Teruslah bertanya, teruslah berpikir kritis, sampai jumpa di penjelajahan sains berikutnya di Kenapa Itu Ya. Mari kita kembali sejenak, menyelami lebih dalam ke dalam kolam termodinamika yang mendidih ini. Mengapa panas yang dihasilkan oleh kecepatan hipersonik begitu sulit ditaklukkan? Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa energi radiasi panas yang dipancarkan oleh suatu benda berbanding lurus dengan pangkat 4 dari suhu absolutnya. Artinya, jika suhu plasma di sekitar rudal meningkat 2 kali lipat, energi panas radiasi yang menghantam permukaan rudal tidak meningkat 2 kali lipat, melainkan 16 kali lipat. Ini adalah kurva eksponensial yang mengerikan bagi para insinyur. Panas radiasi ini mendominasi pada kecepatan di atas Mach 10. Tidak seperti panas konveksi. Panas radiasi bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik dari plasma langsung menembus ke dalam struktur atau material rudal. Jika material pelindung tidak memiliki emisivitas tinggi, kemampuan untuk memancarkan kembali energi radiasi tersebut keluar panas akan terakumulasi di dalam, memasak sistem elektronik hulu ledak peledak tinggi hingga meledak prematur di udara. Disinilah letak kejeniusan desain aerodinamis rudal hipersonik. Jika Anda perhatikan bentuk ujung hidung dari reentry vehicle tradisional seperti ICBM Minuteman, ujungnya sedikit tumpul. Mengapa tidak dibuat runcing tajam seperti jarum untuk membelah udara lebih baik? Bukankah itu lebih aerodinamis? Di dunia hipersonik, intuisi aerodinamis kecepatan rendah itu salah besar. Hidung yang tajam seperti jarum pada Mach 15 akan menumpuk semua panas di satu titik fokus mikroskopis, melelehkannya dalam milidetik. Hidung yang sedikit tumpul menciptakan fenomena yang disebut bow shock yang terlepas berada sedikit di depan hidung rudal. Jarak kecil antara gelombang kejut berenergi tinggi ini dengan permukaan fisik rudal bertindak sebagai bantalan isolasi termal. Sebagian besar panas ekstrim tertinggal di dalam gelombang kejut busur tersebut, mengalir menjauh, tidak pernah menyentuh kulit rudal secara langsung. Ini adalah trik fisika brilian yang ditemukan pada era awal penjelajahan luar angkasa, masih digunakan pada Fatah hari ini. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam tentang material ablatif yang dikorbankan tadi. Proses ablasi ini tidak boleh terjadi secara sembarangan. Jika material mengelupas secara tidak merata, misalnya, sisi kiri terkelupas lebih cepat dari sisi kanan, karena kepadatan material yang tidak sempurna bentuk aerodinamis rudal akan menjadi asimetris. Pada kecepatan Mach 15, asimetri fisik sekecil beberapa milimeter saja akan menciptakan gaya seret yang tidak seimbang. Gaya seret asimetris ini akan menarik hidung rudal ke satu sisi dengan kekuatan ribuan ton. Rudal akan mulai berputar tak terkendali di udara, patah menjadi dua akibat tekanan struktural, hancur berantakan sebagai hujan serpihan menyala di langit. Oleh karena itu, manufaktur komposit karbon-karbon membutuhkan proses yang disebut densifikasi. Serat karbon ditenun secara geometris sempurna, kemudian dipanggang dalam gas metana bersuhu tinggi selama berbulan-bulan. Gas metana tersebut terurai secara termal, meresap ke dalam pori-pori serat karbon, mengisi setiap celah mikroskopis dengan karbon murni yang padat. Proses ini diulang berkali-kali hingga material mencapai kepadatan seragam yang absolut. Jika Iran benar-benar memproduksi rudal Fatah dalam skala massal, itu berarti mereka telah menguasai rantai pasokan, fasilitas metalurgi komposit tingkat lanjut yang sangat kompleks,
yang tidak dapat dibeli begitu saja di pasar internasional karena kontrol senjata ketat. Mari beralih kembali ke sistem propulsi vektor dorong yang memungkinkan manuver mematikan tersebut. Ada berbagai jenis vektor dorong. Jet tempur seperti F-22 menggunakan nosel 2 dimensi yang hanya bisa bergerak naik dan turun. Beberapa jet tempur Rusia menggunakan nosel 3D yang bisa bergerak memutar. Namun untuk wahana re-entry hipersonik yang berbentuk kerucut seperti Fatah, ruang di bagian ekor sangatlah sempit dan kondisinya jauh lebih ekstrim. Iran menggunakan desain spherical joint nozzle atau nozzle engsel bola. Bayangkan sendi putar pada bahu manusia, tetapi terbuat dari paduan logam tahan panas eksotis seperti tungsten atau niobium, harus menahan tekanan semburan gas roket bertekanan ribuan PSI dengan suhu di atas 2500 derajat Celcius. Jika segel di sekitar engsel bola ini bocor sekecil apapun, gas panas bertekanan tinggi akan menyembur ke dalam kompartemen internal rudal, membakar sistem hidrolik dan elektronik seketika. Aktuator otot mekanis yang mendorong dan menarik nosel ini untuk berbelok harus merespons instruksi dari komputer navigasi dalam hitungan milidetik. Pada Mach 15, keterlambatan sepersekian detik dalam mengubah arah nosel akan menyebabkan rudal melenceng berkilo-kilometer dari lintasan koreksi yang diinginkan. Ini membutuhkan perangkat lunak kontrol penerbangan yang berjalan pada loop algoritma berkecepatan ultra cepat, menghitung dinamika fluida dan fisika padat secara real time. Bagaimana komputer navigasi internal berinteraksi dengan dunia luar jika terjadi plasma blackout? Apakah rudal benar-benar terbang 100% buta? Disinilah ranah teori konspirasi dan sains militer tingkat lanjut bertemu. Beberapa literatur akademis menyarankan bahwa selubung plasma tidak selalu membungkus rudal secara merata. Di bagian ekor, di belakang gelombang kejut, seringkali ada area wake atau jejak aliran udara di mana kepadatan plasma berkurang secara signifikan. Secara teoritis, jika insinyur menempatkan antena penerima di bagian ekor ini dan mengirimkan sinyal radiofrekuensi sangat tinggi, ada kemungkinan kecil sinyal data dari satelit komando bisa menyelinap masuk melalui celah plasma tersebut. Namun ini sangat sulit dilakukan karena turbulensi ekstrem di area ekor merusak integritas sinyal. Selain itu, menyalakan motor roket vektor dorong akan mengisi area ekor tersebut dengan plasma dari gas buang roket, menutup kembali celah komunikasi tersebut. Oleh karena itu, ketergantungan pada sistem navigasi inersia kuantum yang murni otonom tetap menjadi tulang punggung navigasi rudal Fatah. Mari kita bicara tentang tingkat presisi giroskop laser cincin yang ada di dalam INS tersebut. Giroskop mekanik konvensional menggunakan roda berputar untuk menjaga keseimbangan. Namun pada guncangan manuver puluhan G, roda mekanik akan mengalami gesekan pada bantalannya, menyebabkan kesalahan perhitungan posisi yang fatal. Giroskop laser cincin tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak. Ia menggunakan foton murni. Kecepatan cahaya di dalam ruang hampa adalah konstan. Dengan mengukur perbedaan fase antara dua sinar laser yang merambat berlawanan arah saat rudal berotasi, komputer dapat menghitung perubahan sudut rotasi dengan akurasi hingga sepersekian derajat per jam. Ini berarti bahkan setelah terbang ribuan kilometer dalam kegelapan tanpa GPS, rudal masih tahu arah mana yang merupakan utara, selatan, atas, dan bawah. Dengan navigasi otonom yang tak bisa dijamin dan kecepatan yang menghancurkan logika aerodinamika, kita kembali ke skenario pencegatan. Mengapa sistem pertahanan canggih bernilai miliaran dolar kesulitan? Masalah utamanya ada pada the OODA Loop Observe, Orient, Decide, Act. Siklus observasi, orientasi, keputusan, dan tindakan. Dalam pertempuran udara tradisional melawan jet tempur, OODA Loop memakan waktu beberapa menit. Melawan rudal balistik konvensional, beberapa menit. Melawan Fatah, hanya beberapa detik.